NU khususnya warga Nahdlatul Ulama ini mohon ini nanti disampaikan kepada warga kita ya. Ya tidak perlu mudah terpancing dengan isu-isu oligarki yang sifatnya menghasut permusuhan. Karena Nahdlatul Ulama tidak menginginkan permusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian saya hormati, mungkin saya perlu singgung sedikit ini. Saya sengaja memilih Habib Ali Hasan Al-Bahar ini untuk menjadi ketua lembaga infak, zakat dan sedekah NU ini, supaya Lazis Nun ini tidak harus menyisihkan bagian amil untuk ketuanya gitu. Karena ketuanya ini dari Bani Hashim, dzurriyyah Rasulullah SAW, sehingga tidak boleh dapat bagian dari infak zakat ini, tidak boleh gitu. Supaya dananya Lazis Nun ini aman, nggak diambil sama ketuanya karena haram, ini tidak boleh terima. Cuma kemarin mungkin agak harap-harap cemas juga ini Habib Ali ini ketika ribut-ribut soal nasab ini, wah ini ada kesempatan nih dibatalkan statusnya itu. Ya, maka saya tetap ngotot, pokoknya dzurriyyah Rasulullah. Kalau enggak nanti Habib Ali dibatalkan statusnya, minta jatah dia, repot kita. Tapi sekalian yang saya hormati, sebetulnya ada hubungan yang cukup bersejarah antara Nahdlatul Ulama dengan BCA ini. Ini Pak Yahya mungkin belum pernah dengar ya, saya tidak tahu jajaran BCA sendiri apakah punya catatan soal ini. Tapi saya punya dokumen dari seorang peneliti, yang dokumen itu ditulisi not for citation, sebetulnya tidak boleh dikutip. Ya, saya tidak tahu karena mungkin karena masih belum diverifikasi, baru dari sumber yang belum lengkap ya. Nah cuma ini mau saya kutip tanpa menyebut penelitinya sehingga jadi di dalam dokumen itu dikatakan bahwa dulu ada seorang tokoh Nahdlatul Ulama namanya Haji Muhammad Baidawi. Haji Muhammad Baidawi ini kakaknya Haji Hamid Baidawi yang menjadi suaminya Ibu Aisyah Wahid, adik dari Kiai Abdurrahman Wahid. Bu Aisyah Wahid ini menikah dengan Pak Hamid Baidawi. Kakaknya Haji Hamid Baidawi namanya Haji Muhammad Baidawi. Menurut dokumen yang saya punya itu, Pak Muhammad Baidawi ini dulu ikut berperan bersama-sama dengan Pak Sudono Salim di dalam mendirikan Bank Sentral Asia. Ini mungkin banyak orang tidak tahu, dan saya juga tidak bisa menjamin apakah ini sudah terverifikasi atau belum ya, tapi saya punya dokumen yang demikian isinya. Nah, BCA ini adalah lembaga keuangan kesekian yang sudah menjalin kerjasama dengan PBNU. Sebelum ini saya sudah menandatangani MOU juga dengan Bank Syariah Indonesia, kemudian juga dengan Pegadaian, ya. Dan kita akan lanjutkan terus ya, kerjasama ini dengan lembaga-lembaga keuangan ini. Karena PBNU semakin merasakan kebutuhan untuk itu. Nah, pertama-tama ya uangnya PBNU itu sudah makin banyak Pak. Jadi kalau enggak kerjasama itu susah kita. Duitnya sudah numpuk kebanyakan. Jadi enggak bisa lagi disimpan di bawah bantal. Kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan untuk mengelola ini semua.
termasuk untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan keuangan yang melibatkan NU, yang tentu akan sangat terbantu jika ada kerjasama dengan payment network, payment system seperti yang disebut oleh Pak Yahya Setiatmaja tadi. Ini yang pertama. Ini kebutuhan teknis, ya, kebutuhan teknis. Nah, di sisi lain, saya kira ada kebutuhan teknis terkait dengan yang khusus terkait dengan Lazisnu. Ini dalam soal layanan pembayaran dan pembagian zakat, infak, sedekah ini. Ya. Nah, yang ini saya kira nanti bisa dikembangkan jadi satu sistem tersendiri, silahkan nanti antara BCA dengan Lazisnu khususnya, ya. Dan mungkin nanti juga kita akan kembangkan juga dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Nah, tapi ada yang fundamental dalam soal ini, Bapak-Ibu sekalian ya. Nahdlatul Ulama ini adalah entitas organisasi yang memiliki grip langsung kepada akar rumput, kepada masyarakat akar rumput. Karena warga Nahdlatul Ulama ini adalah warga masyarakat dari akar rumput. Dan mereka ini dengan segala macam hajat dan kegiatan ekonomi mereka. Nah, kami ingin bahwa melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan nasional seperti BCA dan insya Allah nanti dengan bank-bank yang lain, ya, lembaga-lembaga keuangan lainnya, kami berharap bahwa nanti akan lahir dan tumbuh strategi untuk mendekatkan lembaga-lembaga keuangan ini dengan masyarakat di akar rumput dalam satu jaringan hubungan yang saling menguntungkan di satu sisi, dan bukannya itu, tapi di dalamnya ada strategi untuk mendorong tumbuhnya ekonomi basis, ekonomi masyarakat ini secara lebih baik ke depan. Ini adalah satu hal yang di dalam wawasan pengurus besar Nahdlatul Ulama merupakan bagian dari tugas NU sebetulnya. Bagian dari kewajiban NU untuk melakukan ini. Selama ini kita sering mendengar wacana tentang ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat, ya. Sampai kemudian disebut-sebut oligarki yang menguasai berbagai bidang kehidupan, bukannya ekonomi tapi juga politik dan lain-lain. Ya. Jelas bahwa Nahdlatul Ulama juga memahami, menyadari, ya, dan melihat kenyataan-kenyataan yang seperti ini. Memang ini salah satu masalah kita, masalah oligarki ini ya. Nah, cuma sekarang dengan pendekatan apa Nahdlatul Ulama harus berperan untuk dapat mencarikan jalan keluar dari masalah ini. Nah, ini perlu diingatkan bukan hanya kepada jajaran pengurus, tapi juga kepada warga Nahdlatul Ulama seluruhnya. Nahdlatul Ulama ini bukan komunis. Kalau komunis ya ini bubarkan semua, BCA ini diambil alih, dibagi-bagi sahamnya untuk rakyat semua jadi milik negara semua, itu kalau komunis. Oligarki digusur semua, itu kalau komunis. Nahdlatul Ulama ini bukan komunis. Nahdlatul Ulama ini organisasinya ulama Islam.
Maka pendekatan kita adalah pendekatan yang melalui didasarkan pada spirit keulamaan itu sendiri. Semangat keulamaan itu sendiri, yaitu apa yang di dalam bahasa para ulama kita disebut dengan tanggung jawab riayah, tanggung jawab untuk mengasuh umat ini secara harmonis. Maka terkait dengan oligarki, tidak bisa NU ini lalu memusuhi oligarki, itu tidak bisa, tidak boleh, itu pendekatan komunis. Apalagi menyerang oligarki, menumbangkan oligarki, itu bukan begitu pendekatannya. Pendekatan NU adalah bagaimana kita membangun strategi supaya terhubung antara oligarki apapun itu, ya, siapapun yang ada di sana dan apapun bentuknya, kepada masyarakat akar rumput yang menjadi basis Jamaah Nahdlatul Ulama ini, sedemikian rupa sehingga mereka yang ada di dalam lapisan atas masyarakat ini tetap terhubung, ya, dalam satu wahana simbiosis mutualisme, ya, dengan masyarakat yang ada di akar rumput. Ini adalah arah dari strategi yang harus dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama untuk terus menjaga harmoni masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat ini. Itu sebabnya kita buat kredo merawat jagat, membangun peradaban, kredo kita. Jadi karena ini masyarakat harus kita rawat. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat ini. Nah, kalau kita melihat ada ketimpangan ekonomi, maka strategi NU yang harus dikembangkan oleh NU adalah strategi untuk menghubungkan antara mereka yang di dalam lapisan ekonomi bagian atas ini dengan mereka yang ada di lapisan ekonomi bawah, supaya ada hubungan simbiosis mutualisme yang lebih konstruktif, ya. Sehingga hajat kebutuhan dari mereka yang ada di lapisan bawah ini dapat dibantu, dipenuhi oleh mereka yang ada di lapisan atas. Salah satu salurannya yang lazisnu ini, ya. Zakat, infak, sedekah ini salah satu salurannya. Nanti tentu kita akan kembangkan strategi secara lebih sistematis ke depan, ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan habis ini Pak Yahya, Pak Widodo, ya ada diskusi-diskusi yang lebih mendalam antara teman-teman dari BCA dan dengan PBNU ini untuk memikirkan apa sih strategi yang bisa kita bangun bersama ke depan terkait dengan soal ini. Ya, pendek kata bahwa kita ingin supaya masyarakat kita ini dari semua lapisannya satu sama lain menjalin hubungan yang harmonis, saling membantu, bergotong royong dan merawat kehidupan bersama ini untuk masa depan yang lebih baik. Ya, itu, ya, kita menolak untuk mengkotak-kotakkan masyarakat ini misalnya berdasarkan kelas-kelas ekonomi seperti komunis, ya. Tapi kita juga tidak mau ada hubungan yang eksploitatif, hubungan yang hanya bersifat memanfaatkan dan mengambil untung dari satu pihak kepada pihak yang lain. Kita ingin satu hubungan yang harmonis, yang saling membantu, bergotong royong, membangun masa depan bersama. Ini penting sekali kita pahami, ya, supaya NU khususnya warga Nahdlatul Ulama ini, mohon ini nanti disampaikan kepada warga kita, ya tidak perlu mudah terpancing dengan isu-isu oligarki yang sifatnya menghasut permusuhan. Karena Nahdlatul Ulama tidak menginginkan permusuhan.
Termasuk ada lagi isu tentang isu yang nadanya itu seperti merendahkan atau menganggap hina, menganggap jelek Umarok. Ya, belakangan ini saya kadang dengar juga ada ceramah yang mengatakan jangan dekat-dekat ulama, jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan Umarok misalnya. Nah ini maksudnya gimana? Ya. Maksudnya gimana? Lah nanti kalau Umaroknya ternyata ulama juga gimana? Karena dulu itu ya Umarok itu ya ulama, bahkan di dalam wawasan keagamaan klasik yang kita miliki, syarat menjadi umarok itu harusnya ulama gitu. Imam itu harus mujtahid. Lah kalau ulama-ulama ini tidak boleh dekat dengan umarok itu, terus bagaimana? Ya, justru diperlukan peran ulama khususnya dalam konteks Indonesia ini, peran ulama untuk menjembatani antara masyarakat, rakyat, warga masyarakat ini dengan umarok. Yang tidak boleh itu kan kalau ada sultan zolim, lalu ada ulama yang datang kepada sultan zolim itu untuk kepentingan pribadinya sendiri, itu yang tidak bagus. Ya. Tapi Nahdlatul Ulama ini jamaiyah, ini bukan pribadi-pribadi, ini jamaiyah. Kita punya tanggung jawab riayah kepada umat ya. Wah jadi nanti dikampanyekan kiai-kiai NU tidak boleh diikuti karena dekat dengan umarok. Gimana ceritanya ini? Ini tidak benar sama sekali. Bahkan Nahdlatul Ulama dan ulama-ulamanya berkewajiban untuk tidak jauh-jauh baik dengan umarok maupun dengan ro'iyah, karena dua-duanya merupakan bagian atau lingkup dari tanggung jawab ulama untuk mengasuh masyarakat secara keseluruhan. Nah ini penting ditegaskan ya. Jadi omongan yang mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan umarok harus dijauhi itu tidak bisa diterima. Ya, nanti Bib Ali tolong salam saya kepada Bib Taufik Asikaf ya. Jadi tidak bisa begitu itu. Lah kalau sekarang NU tidak boleh dekat-dekat umarok, gimana ini? Ada urusan-urusan rakyat yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Kita tidak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nggak boleh diikuti. Ini gimana ceritanya gitu. Nah kalau kepengen dekat juga yang lain, mari saya antarkan, tidak apa-apa gitu ya. Nah ini adalah wawasan Nahdlatul Ulama. Saya kira ini yang saya sampaikan. Tentu saja kita semua berharap bahwa kerjasama dengan BCA ini bukan hanya berhenti pada soal-soal teknis, bukan hanya berhenti hanya soal-soal bantuan dan lain-lain. Ya, wah ini juga berjodoh sekali karena ketua yang membawahi Lajnah ini Pak Khairul Saleh Rasyid, ya singkatannya CSR. Ya, coba dari dulu tidak cari-cairin CSR aja. Ya. Nah mudah-mudahan ke depan bisa dikembangkan menjadi kerjasama yang lebih strategis. Ya, bahkan kalau perlu sampai kepada bagaimana membangun strategi bersama untuk pengembangan ekonomi rakyat, ya, untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat yang ada di tingkat paling bawah. Ini sungguh sangat dibutuhkan. Ya. Insya Allah kita akan upayakan bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.